Ada anak kecil tuh jalan sendirian. Mau kemana tuh anak? Dek. Kenapa kamu nangis? Hah? Kenapa nangis? Hah? Kenapa nangis? Detik waktu Jangan mulu sama ibu Citra yang kandung. Kamu diomelin sama ibu kamu. Oh, yang kandung. Ibu kandung ngomelin kamu. Kenapa kamu kok diomelin? Aku kalau gak dapet hidung digebukin. Kalau nggak dapet duit digebukin, emang kamu kerjanya ngapain? Suruh ngamen. Suruh ngamen, Jualan buku. jualan buku, terus Pensil. oh, bapak kamu kemana? Tinggal. Kamu nggak punya kakak? Aku punya. Tuh, Kakakku kagak peduli. nggak peduli sama kamu. Rumah kamu di mana? Jauh dari sini. Enggak. Dekat cuma karena diurusin sama Bu Maria. Kamu diurusin sama siapa? Bu Maria. Ibu Maria. Ibu Maria itu siapa? Ngurusin seperti Citra. Diurusin. Ibu angkat. Ibu angkat. Terus sekarang kamu mau kemana? Pengen jualan buku. Mana bukunya? Citra, yang ngasih buku ini sama pensil ini siapa? Orang yang ngajakin. Ngajakin kemana? Ngajakin yang itu ke buku kemana kasih buku sama tas. Oh, jadi kamu ikut orang, terus ada orang yang bagi-bagi buku sama tas, sama pensil gitu. Terus kamu jual. Nah, kalau dijual ini berapa satu buku? 1.500. 1.500. Nih, satu ini nih, satu buku ini, atau satu buku ini? Itu segitu. Segini? Segini berapa? 10.000. Oh, segini 10.000. Terus uangnya buat makan. Kalau nggak ada nasi berarti kamu nggak bisa makan, nggak bisa jualan. Terus uangnya kamu dari mana? Ngamen. Aku ngamen. Apa kudu bisa digebukin? Gak tahu. Pernah. Tawa, canda,
dan kasih sayang seorang ibu pernah Citra rasakan. Belayan lembut dari tangan seorang ibu pun selalu menemani hari-hari Citra. Namun semuanya kini berubah setelah ibu kandungnya mengalami gangguan jiwa karena beban hidup yang begitu berat. Kebahagiaan Citra kini telah terenggut. Di usianya yang masih sangat kecil, Citra dituntut oleh ibu kandungnya untuk mencari nafkah. Citra pun bekerja menjadi pengamen yang penghasilannya tidaklah banyak. Hingga akhirnya Citra diusir oleh ibu kandungnya sendiri. Dengan kesedihan dan asa yang tersisa, Citra pun meninggalkan rumah dan ibu kandungnya. Tak ada tempat berteduh, tak ada tempat mengadu. Setiap malamnya Citra harus tidur di emperan toko. Bahaya begitu dekat dengannya. Anak sekecil Citra harus rela menerima kepahitan hidup yang luar biasa. Hingga akhirnya Citra ditemukan oleh seorang ibu yang berhati mulia. Beliau adalah Ibu Maria, seorang perempuan yang hanya bekerja sebagai kuli cuci yang memiliki 5 orang anak. Namun di tengah keterbatasan ekonomi, Ibu Maria masih bisa menerima Citra sebagai anak angkatnya. Kini Citra kembali menemukan kebahagiaannya yang sempat renggut. Meski hidupnya serba kekurangan, tapi Citra sangat bahagia bisa mendapatkan kasih sayang dari ibu angkatnya, Ibu Maria. Citra, yang ngasih buku ini sama pensil ini siapa? Orang yang ngajakin Kemana? yang itu kemana kasih buku sama tas. Oh, jadi kamu ikut orang, terus ada orang yang bagi-bagi buku sama tas sama pensil gitu. Oh, terus kamu jual. Nah, kalau dijual ini berapa satu buku ini? 500. 1.500. Nih, satu ini nih. Satu buku ini atau satu buku ini? Segini berapa? 10.000. Oh, segini 10.000. Terus uangnya buat makan. Kalau nggak ada nasi berarti kamu nggak bisa makan, nggak bisa jualan. Terus uangnya kamu dari mana? Ngamen. Ngamen. Kenapa aku bisa? Nggak tahu. Pernah. Ibu kandung kamu tinggal sama ibu kandung kamu juga? Enggak, sama mama angkat. Sama mama angkat. Baik nggak dia orangnya? Baik. Kerjanya apa? Nyuci di Bukan rumah nyuci. orang. Bukan nyuci di rumah orang. Gosok di rumah orang. Gosok di rumah orang. Maaf banget sebelumnya. Emang benar kabarnya mama kamu? Bener. Kenapa mama kamu? Aku karena gila, suka ketawa sendiri. Mama
kamu suka ketawa sendiri. Terus Terus suka ngomong sendiri. Terus itu kalau lagi nyuci ketawa mulu, ngomong sendiri. sekarang Ibu Maria gimana? Karena lagi nyuci. Lagi nyuci di rumah orang. Ya udah anterin ke Olga ya. Ini gang nyuci. Oh ini gangnya kalau mama lagi nyuci di sini. Nah jadi. Assalamualaikum. Ibu Maria. Gimana? Habis pulang mak. Kenapa tertawakan ini? Tadi ketemu mak. Ngapain? Bapak lagi nyuci nih. Bu Maria sini masuk sama Olga. Bu Maria, maaf sebetulnya. Ini benar bukan anak Ibu Maria. Kenapa Bu Maria mau ngangkat Citra jadi anaknya? Abis saya kasihan. Kasihan kenapa? Kalau Olga boleh tahu. Dia dari umur 4 tahun saya urus. Dan umur 4 tahun diurus. Ibunya kemana? Ibunya Ibunya Ini semua salahku. terus ibu besarin sampai sekarang. iya, Apa yang membuat ibu sayang sama Citra? saya kasihan. Saya jangan kalau anak saya begini gimana gitu. Padahal anak saya juga banyak, ada 5. Ini kasihan. Ini saya temui di pintu rumah saya sama bapak. Sama bapaknya. Bapaknya meninggal 3 tahun yang lalu. Citra adalah seorang anak yang masih belia. Namun di usianya yang masih sangat muda, Citra harus menerima kehidupan yang begitu pahit. Kasih sayang yang ia rasakan justru dari orang lain, bukan dari ibu kandungnya sendiri. Tersenyumlah Citra, jalanmu masih sangat panjang. Apa yang membuat ibu sayang sama Citra? Saya kasihan. Saya jangan kalau anak saya begini gimana gitu. Padahal anak saya juga banyak, ada 5. Ini kasihan. Ini saya temui di pintu rumah saya sama bapak. Sama bapaknya. Bapaknya meninggal 3 tahun yang lalu. Saya sekolahin di sekolahan formal karena saya pernah masukin dia di sekolah negeri, nggak boleh katanya. Dia nggak punya akte kelahiran, dia punya kakak, nggak punya KTP, nggak boleh. Jadi saya ngemis sama sekolah asal dia. Alhamdulillah dia bisa sekolah sampai sekarang. Sabar
Bersabar, sabarlah sayang. Apa yang membuat ibu sayang sama Citra? Sayang aja ya, jangan sampai kalau anak saya begini gimana. Emang kenapa Citra? Pernah punya masa lalu yang membuat ibu sedih? Punya Apa bu kalau boleh tahu? dia lagi hidup di jalan sama orang tua, disuruh ngamen. Suruh ngamen sama orang tuanya. Disuruh ngamen, kalau nggak sekarang ngamen gak dapat duit disuruh orang tua. Digebukin. Orang tua ibu aslinya masih hidup tapi kan? Enggak. Makanya dikubur terus lagi itu kan pernah dirawat di rumah sakit di ASI karena nggak ada keluarga, jadi dikuburin sama pihak rumah sakit.